Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan Bendum. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat kader Ansor se-Kabupaten Kendal pada khususnya dan seluruh kader Ansor dimanapun Anda berada. Ini malam ini hadir di Kabupaten Kendal sahabat Sekjen ya, yang biasa dipanggil Gus Adung, dan sahabat Bendum, sahabat Andin. Ini dalam rangka turba dari pimpinan pusat ke daerah-daerah, dan kebetulan kali ini singgah di Kabupaten Kendal. Sungguh senang sekali kami pimpinan secara langsung bisa hadir, mumpung kita bisa bersilaturahmi. Ini ada beberapa hal yang mungkin bagi kader-kader pengen bertanya secara langsung, ini mewakili seluruh anggota Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Kabupaten Kendal. Yang pertama begini Gus, ini Ansor ini kan organisasi yang sangat besar ya, nggak hanya di Indonesia, bahkan sudah diakui di dunia internasional. Tetapi peran dan kiprah Gerakan Pemuda Ansor di tengah era globalisasi, khususnya di era cyber ini, apa yang sebaiknya dilakukan menghadapi tantangan-tantangan zaman dan situasi yang sangat berbeda di 10 tahun terakhir ini? Mohon arahan atau apa yang seharusnya kader lakukan menghadapi era yang saat ini. Ya, dunia kita ini memang sudah berubah ya, sudah berubah. Jadi karena perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat, itu membuat kita juga harus beradaptasi, harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Termasuk di dalamnya ya tentu saja kader-kader Ansor dimanapun berada. Karena kalau dulu komunikasi mungkin sulit, sekarang setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun. Informasi juga bisa diperoleh dengan sangat cepat. Nah, ini tentu perlu adaptasi, termasuk dampak dari perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat ini, diikuti dengan ilmu pengetahuan yang juga berkembang sangat cepat. Maka kita harus, yang pertama sekali itu adalah kader-kader kita ini memahami dunia kita itu seperti apa sekarang. Nah, kondisinya itu seperti apa, itu dipahamkan dulu. Kita nggak bisa melakukan aktivitas, bekerja, kemudian mengembangkan diri itu dengan pola-pola yang mungkin sudah bukan zamannya. Iya. Nah, makanya kita harus bertransformasi, baik organisasinya maupun kadernya. Secara personalnya juga ya Gus ya. Betul. Oke, ini ceritanya kader bertanya kepada pimpinan. Kalau dikembalikan ke Kabupaten Kendal dan mungkin wilayah yang lain itu hampir sama. Kita memiliki kultur atau tradisi yang dulu itu menjadi basic masyarakat. Kalau di Kendal, kebetulan di Kaliwungu, ini Kendal dikenal sebagai kota santri Gus. Nah, sedangkan saat ini ke depan ini tradisionalisme atau kultur masyarakat Kabupaten Kendal harus berbenturan dengan model industri. Nah, kemarin kita mendapatkan kemitraan yang sebetulnya sangat bagus sekali. Satu PT di KIK membutuhkan 4.000 karyawan, baik yang soft skill sampai ke hard skill. Dari database anggota Bansar Kabupaten Kendal tercatat 7.000. Itu masa satu pun itu tidak bisa masuk gitu kan. Dari yang hard sampai ke soft, karena memang skill yang dibutuhkan itu harus bisa bahasa Inggris, pengalaman kerja yang cukup mumpuni itu. Sehingga pengennya sih Ansor tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Nah, harapan-harapan dari kami itu ada semacam solusi-solusi sehingga kita benar-benar bisa memberikan kontribusi pada Kabupaten Kendal gitu.
Siapa? Saya atau Pak Haji? Boleh. Gus Adung. Iya. Nanti dilanjut langsung Bendum ya. Iya. Saya kira gini ya. Kita harus tahu terlebih dahulu kelebihan kita itu apa. Ini. Potensi diri, berarti. Ya, yang kita kelebihan, kekuatan kita itu adalah kepada karakter sebetulnya, karakter kader. Kader kita itu kader yang jujur, yang dapat dipercaya, yang integritasnya tinggi, begitu, dan sebetulnya giat untuk belajar, giat untuk belajar ya. Nah, ini yang sebetulnya dibutuhkan dan akan relevan dalam situasi zaman saat ini dan kapanpun itu pasti dibutuhkan. Nah, memang akan ada perubahan-perubahan zaman yang membuat kita harus beradaptasi, ada transisi dari dulu agraris menjadi industri, nanti ada lagi perkembangan yang berbasis pada teknologi informasi dan yang lain-lain. Dan kita harus siap ya Gus ya itu ya. Nah, kita harus siap gitu. Tapi karakter dasar kita itu kan sudah ada ya. Jujur, dapat dipercaya, saling tolong menolong, solidaritas gitu, dan tidak lelah untuk belajar. Nah, justru yang menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab dari pimpinan organisasi di Ansor itu adalah menyiapkan kader-kader ini dengan kemampuan-kemampuan, kapasitas-kapasitas, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan saat ini, gitu ya. Yang dibutuhkan apa? Nah, kita harus petakan. Pimpinan Ansor itu harus mampu untuk memetakan ini kebutuhan kita saat sekarang ini. Berarti kita harus bikin program-program yang dimana kader itu bisa berkembang, bisa siap untuk keadaan-keadaan baru. Jadi kalau kita punya 7.000 kader, ada kebutuhan terhadap sumber daya manusia dengan kapasitas dan skill tertentu, sementara kita hanya punya sedikit, ya kita harus bikin program-program pelatihan, program-program pendidikan yang sinergi dengan program yang memang dibutuhkan. Tapi kita jangan lupa gitu loh, jangan lupa untuk terus menjaga basic karakter basic kita itu pemahaman keagamaan gitu kan, karakter wawasan kebangsaan itu tetap tinggal ditambah dengan skill yang terus ditingkatkan. Oke, masuk sekali ini. Jadi kader-kader Kabupaten Kendal pada khususnya dan Gerakan Pemuda Ansor pada umumnya yang ada di kesempatan kali ini yang mendengar langsung apa yang disampaikan beliau. Jadi kader Ansor itu harus militan ya, militan berkarakter. Karakter yang sudah dimiliki oleh kader-kader itu ya diantaranya jujur, disiplin, tahan banting ya Gus ya. Betul. Tentunya berbeda dengan era dulu saat Ansor itu lahir. Perjuangannya fisik, perang. Betul. Nah, sekarang perjuangannya sudah tidak lagi perang secara fisik, tetapi kita harus bisa menghadapi tantangan zaman sesuai dengan situasi dan kondisi. Menyiapkan skill, potensi sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira itu ya Gus ya? Mungkin sahabat Bendum. Iya, meneruskan dari Sekjen, karena pada prinsipnya Bendarom itu jangan banyak bicara. Oh iya. harus menghitung angka ya. Nanti kalau banyak bicara angkanya kelupaan. Terima kasih. Ini memang wiridnya Ketua Ansor ini kuat sekali, sehingga dalam waktu yang bersamaan ini Sekjen dengan Bendum bisa datang bersamaan. Iya. Jadi ini hasil wirid yang luar biasa. Kita memanggil secara bersamaan ya, belum tentu bisa Gus. Sedikit mungkin menambahkan saja bahwa memang Ansor kemudian Banser ini kan organisasi yang lahir dari rahim masyarakat. Nah, karena lahir dari rahim masyarakat, maka setiap perubahan-perubahan di masyarakat harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Pilihannya kalau menjadi bagian, ya kita kemudian terlibat dalam setiap pembangunan yang ada. Nah, karena menjadi bagian dari masyarakat, maka secara politik harus kuat, kemudian secara ekonomi harus kuat, secara sosial harus kuat, dan juga secara agama harus kuat. Nah, secara ekonomi harus kuat, mungkin hari ini ada perubahan besar di Kendal kaitannya dengan
mulai munculnya kawasan industri. Ya. Nah, lalu tadi menyambung dari Sekjen, kebutuhan mereka apa, potensi kita di mana. Nah, ini yang perlu kemudian dikawinkan. Nah, tapi sebenarnya jangan khawatir dan jangan berkeluh kesah, karena tadi kita sudah punya modal dasar. Yang kedua, hari ini sebenarnya kalau kita mau belajar meningkatkan skill kita ya, metodenya kan juga sudah sangat banyak sekali. Nah, bisa offline, bisa online. Kemudian kalau kita ingin mencari materi-materi apa yang dibutuhkan, misalnya untuk mechanical elektrik ya, misalnya kebutuhan di industri, atau soft skill yang dibutuhkan adalah soal ahli logistik, ahli pergudangan. Saya pikir itu bisa dicari dari sumber daya yang ada, atau kemudian bisa mulai dibikin pelatihan-pelatihan yang mengacu kebutuhan di sana. Ya, siap. Dari mana bahannya? Itu saya pikir sudah banyak di Google, di YouTube segala macam. Apa itu pelatihan-pelatihan logistik? Apa itu pelatihan-pelatihan transportasi, pergudangan, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi ini yang kemudian dikejar. Saya pikir kalau ini kemudian dilipat gandakan kekuatannya, rutin tiap bulan diasah, mungkin tahun pertama misalnya dari 7.000 kader hanya 5 misalnya yang direkrut untuk kebutuhan apa. Tapi dengan berjalannya rutin peningkatan-peningkatan, bisa jadi tahun ke depan kemudian kita bisa mengajukan lebih banyak lagi yang sesuai kebutuhan mereka. Oh iya, artinya kader itu harus kreatif dan inovatif ya? Betul, di samping memang daya dorong dari institusi. Oh gitu. Nah, kebutuhan industri apa, institusi kemudian memfasilitasi. Metodenya ya saya pikir macam-macam, bisa dilaksanakan sendiri atau kemudian institusi ini bisa bermitra dengan lembaga-lembaga pelatihan yang ada. Misalnya kan ada juga balai kerja Depnaker ya. Apa namanya itu? BLK. Latihan kerja. Latihan kerja ya. Atau kemudian dengan lembaga-lembaga yang mengadakan vokasional misalnya, universitas, kampus atau apapun, dengan Ansor kerjasama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan industri kawasan Kendal misalnya. Oke ya, masuk. Jadi saya pikir banyak yang bisa lakukan, tinggal kemudian kemauan dan mau sedikit membuka bahan-bahan yang ada di internet dan sumber-sumber lain. Ya, ini PR kita bersama, sahabat-sahabat. Ya, cukup jelas ya apa yang diberikan pimpinan kita yang saat ini berada di Kabupaten Kendal untuk mensupport dan memotivasi sahabat-sahabat yang ada di Kendal. Artinya ini negeri kita, ini kota kita, siapa lagi kalau bukan kita yang akan membangun negeri ini dan kota ini gitu. Singkatnya begini, kader Ansor dimanapun berada harus siap dengan segala tantangan zaman, harus berani melakukan apa istilahnya, perubahan-perubahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, kiranya itu dan sebelum gimana, Gus? Kader Ansor ini harus percaya diri, pede ya, bahwa kita itu siap untuk beradaptasi dan hidup dalam situasi apapun. Harus ya sifatnya ya Gus ya. Harus siap, berani, harus siap. Harus siap. Nah, gitu. Ini kader Ansor karena harus kita siap. itu dididik oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita itu dengan ketahanan tertentu. Ini sepakat saya. Dengan kemampuan tertentu, karakter terutama. Jadi di atas skill itu bisa dipelajari 1 tahun. Ya, ilmu pengetahuan apapun mungkin bisa dipelajari 3 tahun, 4 tahun, dalam bisa tempo, jadi sarjana, dalam tempo tertentu. Tetapi karakter, tahan banting, kejujuran, riado, amanah, gitu ya. Kemudian kemauan untuk belajar, kedisiplinan, itu dibentuk seumur hidup, kan itu sepanjang masa. Dan itu yang kita miliki, kader-kader seperti ini yang kokoh, yang kuat ini yang kita miliki. Nah, jadi kita tinggal 1 langkah saja menyiapkan mereka dengan keterampilan-keterampilan, dengan pengetahuan-pengetahuan untuk kita bisa berperan ya. Baik untuk manfaatnya untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat dan bangsa negara. Oke, mantap sekali Sekjen dan Bendum. Sebelum beliau meninggalkan tempat, karena waktu beliau padat sekali, kita harus bisa mempersingkat pembicaraan ini. Gus,
atau ada closing statement? Ya, minta pesan-pesan untuk kader-kader kita khususnya di Kendal dan kader-kader yang ada di seluruh penjuru negeri, dan nanti closing statementnya untuk membakar semangat sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor. Silakan Pak Adin dulu. Jadi kalau saya mungkin bahasa saya adalah beransor, berbanser itu adalah menjadi agamawan yang profesional. Menjadi agamawan yang profesional. Artinya apa? Catat. Dia mesti belajar agama. Siapapun dari latar belakang apapun, berbanser beransor adalah harus memahami agama secara baik dan utuh. Ya. Itu kan wajib. Nah, tapi di luar soal itu juga mulai belajar menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Nah, maka dalam hal itu kemampuan institusi maupun para kader harus tajam melihat sekelilingnya. Ada apa nih kawasan industri, ada apa nih misalnya kota jasa, ada apa nih misalnya industri kreatif, lalu kita menyiapkan apa, sumber daya punya apa, kita bikin apa. Nah, itu harus mulai memetakan seperti itu, sehingga pastikan bahwa di semua sentra-sentra pertumbuhan ekonomi apapun, kader Ansor menjadi bagian dari pendongkrak pertumbuhan ekonomi itu. Oh ya, masuk sekali ya. Jadi memang ritme perjuangan Gerakan Pemuda Ansor itu tidak lekang oleh zaman, gitu ya Gus. Iya. Begitu ya, Bendum. Oke, bisa dipahami ya sahabat-sahabat closing statement dari Sekjen ini. Ya, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri maupun seluruh kader untuk tidak pernah berhenti belajar. Ya, belajar pengetahuan-pengetahuan baru, belajar perubahan-perubahan perkembangan zaman yang terus berubah, maupun belajar terhadap segala sesuatu ya yang harus kita pastikan dengan belajar itu membuat kita itu relevan, membuat kita itu bermanfaat, ya, pribadi kita, organisasi kita, institusi kita yang kita cintai ini relevan, bermanfaat. Oke. Nah, itu yang paling, saya kira paling penting menurut saya. Oke, demikian apa yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat. Mohon apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan dicatat dan dipraktekkan. Gus, kalau di Ansor itu kan ada jargon ya, yel-yel, siapa kita? Ansor NU. Nah, kalau di Kendal ada tambahannya. Apa itu? Kendal handal gitu. Oh, nanti minta waktunya Bendum sama Sekjen untuk bersedia menyampaikan siapa kita, Ansor NU, Kendal handal gitu ya Gus ya. Iya. Bisa kita mulai ya Gus ya. Boleh. Siapa kita, Ansor NU, Kendal handal. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan semangat yang diberikan oleh pimpinan pusat untuk kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Gus, terima kasih Gus. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Bendum.